Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Pak Nur Halim selaku dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah Integrasi Agama dan Sains, teman-teman semua kelas 6 PAID yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Muzidi Rizky, NIM 1817402157. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS. Pertanyaan UAS yang kemarin telah di-share oleh Pak dosen. Jumlah soalnya ada 3. Yang pertama itu tentang 4 pendekatan agama dan sains beserta contohnya. Kemudian yang kedua itu pemahaman integrasi bagi umat Islam, bagi guru, dan bagi siswa. Kemudian yang ketiga itu mengenai desain pembelajaran yang terintegrasi sains. Jika saya itu menjadi guru itu bagaimana? Coba jelasin kayak gitu. Baik, dimulai pertanyaan yang pertama mengenai 4 pendekatan agama dan sains beserta contohnya menurut John F. Hauck. Yang pertama itu ada pendekatan konflik. Kemudian yang kedua ada pendekatan kontras. Yang ketiga pendekatan kontak. Yang terakhir itu ada pendekatan konfirmasi. Jadi yang pertama mengenai pendekatan konflik. Dalam pendekatan ini antara agama dan sains itu tidak bisa berkompromi, tidak bisa berdamai karena mempunyai porsinya masing-masing. Jadi ibarat kayak kutub utara dan kutub selatan, magnet min dengan magnet min, magnet plus dengan magnet plus. Kalau dipaksa itu tidak akan mencapai titik temu. Itu pendekatan konflik. Contohnya itu mengenai konflik antara Galileo dengan gereja. Pada abad 17 itu Galileo mengadopsi pemikiran Nikolaus Kopernikus bahwasanya matahari adalah pusat tata surya. Tetapi pemikiran yang dilakukan oleh Galileo itu dikecam habis oleh pihak gereja. Kemudian menuding bahwa Galileo itu sesat dan melanggar ajaran Alkitab, melanggar isi Alkitab. Jadi akhirnya Galileo dihukum dengan penjara seumur hidup karena usia yang sudah tua. Akhirnya diganti menjadi tahanan rumah seumur hidup, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bertemu teman, tidak boleh menciptakan buku, tidak boleh berkarya. Jadi sampai tua, sampai meninggal, akhirnya berada di rumah menjadi tahanan rumah. Itu yang pertama mengenai pendekatan konflik. Yang kedua itu pendekatan kontras. Dalam pendekatan ini itu antara agama dan sains itu tidak akan pernah bertemu, tetapi juga tidak akan pernah berkonflik. Karena agama dan sains mempunyai bahasan serta tugas yang berbeda. Tidak bisa mengukur sains dengan agama, begitupun sebaliknya. Jadi antara agama dan sains itu ada irisannya gitu. Contohnya tentang mengakui adanya Tuhan. Biarkan agama mengakui adanya Tuhan dengan cara ajaran agamanya, begitu juga dengan sains. Agama bersifat intuitif, sedangkan sains bersifat empiris. Yang ketiga itu ada pendekatan kontak. Jadi dalam pendekatan ini itu udah ada usaha untuk menghilangkan dikotomi yang dilakukan oleh kubu kontras dan kubu konflik. Dalam pendekatan ini itu udah ada usaha untuk berdialog, untuk berinteraksi dan kemungkinan penyesuaian antara agama dan sains, tapi tidak akan sampai mengkotak-kotakannya. Contohnya itu tentang teori evolusi. Dari pihak agamawan itu ada yang mengakui bahwa evolusi itu sebagai rencana penciptaan ilahi, tapi pada intinya itu hanya sebuah teori, bukan fakta evolusi. Jadi jikalau benar jangan libatkan
agama dan terimalah atas nama ilmu, dan jika salah, salahkanlah atas nama ilmu, jangan libatkan agama. Itu artinya tidak mengkotak-kotakannya ya. Jadi misal kalau teori evolusi memang benar, kemudian hari ada yang menemukannya, itu terimalah atas nama ilmu. Kemudian yang terakhir itu ada pendekatan konfirmasi. Pendekatan ini itu sudah ada keharmonisasian antara agama dan sains, sudah saling berdialog, sudah saling bekerja sama, saling menasehati untuk membangun konstruksi peradaban agar lebih maju. Jadi agama itu mendukung perkembangan sains dan bahkan bisa menjadi landasan ilmiah dari ilmuwan sains. Contohnya itu tentang teori Big Bang. Teori Big Bang atau teori dentuman besar itu lahir pada abad 19. Ternyata setelah di cross check pada agama, itu sudah ada di Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Itu artinya apa? Itu artinya menandakan bahwa kesesuaian antara sains dengan agama dan bisa menjadi rujukan landasan ilmiah terhadap suatu hasil riset. Kemudian pertanyaan kedua tentang kenapa perlu pemahaman integratif antara agama dan sains bagi umat Islam, bagi siswa dan bagi guru PAI. Sebelum masuk ke itu, saya akan menegaskan bahwasanya sebenarnya itu tidak ada dikotomi ilmu, karena ilmu itu berasal dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipelajari melalui ayat-ayat qauliyah dan kauniyah, sehingga melahirkan berbagai disiplin ilmu. Ada ilmu biologi, ilmu kosmologi, ilmu geografi, ilmu geologi, ilmu reproduksi, dan lain sebagainya. Filsuf Muslim dari Cordoba, yaitu Ibnu Rushd, juga berkata bahwasanya sebenarnya antara wahyu dan sains itu tidak bertentangan dan mempunyai keselarasan. Kemudian pertanyaan mengenai kenapa penting integrasi bagi umat Islam. Jadi belajar ilmu agama itu penting. Kenapa penting belajar ilmu agama? Ketika seseorang akan berbuat baik atau beramal baik tanpa dilandasi oleh ilmu, bisa jadi perbuatan tersebut akan menimbulkan kesalahan dan kekeliruan. Walaupun meskipun ya perbuatan itu baik dan bermanfaat bagi orang lain, tapi bisa jadi salah. Contohnya kayak gini. Contohnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu baik, tapi kalau membaca Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu tajwid, ilmu fashohah, itu pasti salah. Kalau membaca Al-Quran itu dengan asal-asalan, tidak memperhatikan hukum tajwid, hukum mad aridli sukun, qalqalah, idhar halqi, pasti itu salah, keliru. Ya, membaca Al-Quran itu baik, tapi harus juga dilandasi dengan ilmu supaya hasilnya pun juga baik gitu loh. Nah, itu pentingnya ilmu agama. Kemudian sains juga penting. Kenapa? Karena ya rasa-rasanya sekarang ini di kehidupan kita semua itu sains nggak mungkin alpa dari kehidupan kita gitu loh. Jadi kalau misal ya mau nggak mau kita harus mengikuti itu, harus mengetahui ilmu sains supaya bisa mengikuti zaman, tren, nggak kudet kayak gitu loh. Jadi kalau misal nggak ikuti perkembangan zaman, pasti kalian akan terbelakang, pasti akan mengalami kejumudan kayak gitu. Nah, supaya sainsnya itu tidak kebablasan, maka harus ditopang dengan agama supaya jadi akhirnya sains yang bermoral kayak gitu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, kenapa perlu pemahaman bagi siswa. Jadi gini, ketika pengintegrasian antara berbagai disiplin ilmu, antara ilmu agama dan ilmu umum, katakanlah
matematika, biologi, dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan pembelajaran yang komprehensif. Ilmu matematika akan merangsang ke otak, dan ilmu agama bermuaranya pada hati biasanya. Nah, ketika ilmu agama diintegrasikan dengan sains dan berbagai disiplin ilmu, itu akan menghasilkan suatu yang kompleks. Jadi tidak tertanam di otak, tetapi juga di hati juga tertanam. Nah, outputnya itu akan menghasilkan peserta didik yang mempunyai pemikiran jauh lebih bijaksana, arif. Seperti yang kita tahu, sekarang ini sudah banyak orang pintar, tapi moralnya itu sedikit sekali. Nah, ketika pembelajaran dan integrasi itu sukses, nah pasti peserta didik atau siswa tersebut akan menghasilkan orang yang cerdas juga bermoral. Nah, dampaknya pasti, misal kalau akan korupsi pasti mikir-mikir lagi, kayak gitu loh. Itu mengenai pentingnya pemahaman integrasi bagi siswa. Kemudian yang selanjutnya, kenapa perlu integrasi bagi guru PAI? Jadi kalau menurut saya bagi guru PAI itu sangat penting ya, karena akan mengkolaborasikan antara yang ibarat mistis-mistis di kolaborasi dengan yang empiris. Jadi dengan pembelajaran seperti itu akan lebih bermakna. Nah, di sisi lain, kurikulum sekarang yang diterapkan di Indonesia itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu merupakan pendekatan saintifik. Saintifik itu ilmiah. Salah satu model pembelajaran pendekatan saintifik itu logis ya. Di samping ada objektif, sistematis, dan faktual, itu ada logis. Nah, pendekatan saintifik itu muara pada 5M. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Itu ya. Nah, ketika itu diterapkan, rasa-rasanya itu akan mudah dicerna, mudah dipahami oleh peserta didik. Contohnya kayak gini, ketika membahas tentang masalah Tuhan, itu kan sudah jelasin. Nah, kalau kita dalam tanda kutip itu analogikan dengan oksigen. Oksigen juga nggak terlihat, tapi mempunyai dampak yang lebih besar. Nah, Allah pun seperti itu, Tuhan pun seperti itu, mempunyai dampak yang jauh lebih besar, bahkan tidak bisa tertandingi, bahkan melebihi oksigen, karena oksigen yang menciptakan itu Allah, Tuhan sendiri. Kayak gitu. Jadi ketika ada kolaborasi antara agama dan sains, akan mudah dicerna, enak dipahami, kayak gitulah. Kemudian pertanyaan ketiga tentang skenario pembelajaran integratif PAI dengan sains, itu saya akan menggunakan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik, di mana materi yang saya ajarkan itu mengenai menjaga kelestarian lingkungan dan berfokus pada pembentukan karakter religius dan tanggung jawab. Karena ini kan menjaga kelestarian lingkungan ya. Kegiatan pendahuluan itu tentang guru mengabsen, peserta didik, kemudian merapikan tempat duduk, kemudian berdoa, kemudian yang selanjutnya kegiatan intinya seperti 5M tadi: mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi atau menalar, kemudian mengkomunikasikan. Nah, kemudian kegiatan penutup, guru memaparkan tentang pelestarian lingkungan dari dua sisi agama dan sisi sains. Kemudian yang terakhir, yang kedua, itu guru menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini dan refleksi tentang pembelajaran mengenai menjaga kelestarian lingkungan dari sisi agama dan dari sisi sains itu gimana. Kemudian tentang penilaian, ada 3 penilaian yang mencakup dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian sikap spiritual dan sikap
Sosial itu dengan teknik observasi, penilaian teman, dan penilaian diri. Kemudian penilaian pengetahuan itu lembar kerja dengan teknik lisan, penugasan, tertulis. Kemudian penilaian keterampilan. Kemudian penilaian keterampilan itu berkaitan dengan portofolio. Itu mungkin skenario dari saya yang intinya bahwa dalam pembelajaran itu menyajikan suatu bahan video, nanti dikaitkan satu dengan yang lain, kemudian mencari dalil nakli, akibat mudorotnya apa, kemudian maslahatnya apa jika lingkungan itu terjaga, dan dengan dukungan dari pendekatan saintifik supaya lebih optimal dan mudah dicerna oleh peserta didik. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.